berjalan, ketika beraktivitas, fenomena kota indera itu terjadi otomatis. Tugas kita hanya satu, mengetahui kemunculan dari sense of self, kesan adanya diri, ketika kota indera itu terjadi. Ketika duduk, yang diperhatikan, yang diselidik, sense of self, kesan sebagai subjek. Atau sederhananya, yang diselidik itu adalah subjek. Yang kita lihat, yang kita selidik itu apa yang kita anggap sebagai subjek, bukan objek. Yang mana sesungguhnya yang ada hanya satu fenomena yang secara keliru dipecah menjadi subjek, aksi, objek. Kalau kita sibuk melihat objek, selama belum mengakhiri sakaiditi kita langsung tertuju pada objek, nah konstruksi sebagai subjek, sebagai pengamat itu akan semakin kuat. Tidak ada ceritanya seseorang bisa mengakhiri sakaiditi dengan mengamati objek tanpa melihat dulu kesan sebagai subjek itu suatu yang nyata atau tipuan. Objeknya adalah subjek, objeknya adalah sakaiditi, objeknya adalah sense of self ketika pengalaman indera itu terjadi. Sederhananya demikian. Ketika kesan adanya suatu diri itu muncul, selidiki. Ini lokasinya ada di mana dulu? Kemudian apa itu? Diselidik lagi, bisa tidak ditemukan adanya suatu diri di sana? Nah, kalau para meditator yang sudah lebih jauh akan terjebak pada adanya suatu kesadaran yang tidak terkondisi, yang mengalami fenomena-fenomena. Nah, ini sesungguhnya adalah kontak pikiran berupa ingatan. Kalau tidak percaya, coba diselidik saja. Yang selama ini dipikir sebagai pengamat kesadaran yang independen yang memperhatikan itu, dibuktikan, coba diselidik. Kalau tidak pernah diselidik, pasti akan menganggap itu sebagai suatu kesadaran yang tidak terkondisi. Coba sebut nama masing-masing. Misalnya Budi, saya Budi. Coba sebut nama masing-masing. Coba sebut nama masing-masing. Saya, sebut namanya, coba. Nah, ketika menyebut, coba selidik batinnya. Merasa tidak seolah-olah seperti batin itu mengalir mencengkeram sesuatu ketika menyebut nama sendiri? Coba. Merasa tidak? Seperti batin itu seperti mengalir ke suatu tempat yang benar-benar dicengkeram sebagai inilah keberadaan saya. Merasa tidak? Merasa tidak? Merasa ya? Nah, beda cerita kalau coba tidak ada yang namanya Budi kan? Coba sebut saya Budi. Nah, ketika menyebut saya Budi itu seperti itu terampas begitu saja. Betul nggak? Tapi kalau kita menyebut nama kita sendiri, saya siapa namanya, itu terasa ada kontraksi, betul nggak? Merasa ya? Kalau yang tidak merasa wajar, karena selama ini kita melihat dalam kacamata sebagai yang ada diri. Kalau yang sudah bisa merasakan, sudah selangkah lebih maju. Nah, diselidik rasa cengkeraman yang mengalir itu ke arah mana? Apakah di kepala atau di dada atau keseluruhan tubuh? Nah, ada yang mau bertanya, silakan. Jadi tidak perlu pusing, praktiknya sebenarnya sederhana. Ketika berjalan, ketika duduk, pengalaman indera apapun yang terjadi, selidik kesan subjek yang sedang mengalami semua itu. Ada di mana? Lokasinya ada di mana? Apa itu? Bisa tidak ditemukan ada suatu diri sana. Nah, dengan menyelidik itu, batin akan melihat realitasnya apa. Semakin batin melihat realitasnya itu adalah bukan diri,
hanyalah kontak indera, tidak ditemukan ada diri di sana. Ini namanya pengembangan anatasannya. Dan tidak ada jalan lain untuk pengakhiran Sakayaditi ini. Satu-satunya jalan tahu kemunculannya, selidik apa itu. Kalau Sakayaditi tidak pernah diperhatikan, tidak pernah diselidik, tidak akan bisa. Dan kalau orang sudah mengakhiri belenggu yang pertama, belenggu kedua, ketiga otomatis mengikuti. Jadi tidak perlu pusing soal yang belenggu kedua, ketiga. Karena ketika yang pertama berakhir, yang kedua, ketiga mengikuti. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Dianggap lagi itu sebagai diri, dan otomatis batinnya itu sebenarnya tidak akan menderita, hanya mengalami penderitaan fisik saja, tapi tidak akan meronta-ronta batinnya. Ketika dia memutuskan tidak berubah, itu bijak tidak pada level itu. Dia memutuskan tidak berubah karena dia tahu bahwa ya ini memang seperti ini, saya mau pegang sampai kapanpun, itu sebenarnya tidak ada kosong. Ya tidak masalah juga. Dengan analogi seperti itu, apakah bisa dikatakan juga bahwa orang yang pada level seperti itu, orang yang itu lebih tahan sakit? Karena dia tidak tahu mendengarkan. Bukan lebih tahan sakit. Sensasi fisik tubuh itu pasti tetap akan merasakan. Bedanya batinnya tidak akan menderita. Makanya dia tidak akan begitu cemas ini akan sembuh atau tidak, batinnya tidak akan menderita. Tapi selama bisa diupayakan sembuh, pasti akan setidaknya akan berupaya. Karena kesehatan itu adalah untuk mendukung pelatihan. Diingat, penyakit utama jalan menyimpang itu hanya menyadari saja. Memang terkesan indah, hanya menyadari saja, tahu ini, tahu itu, sadari saja, tanpa terkondisi, tanpa menolak, tanpa mencengkram. Memang kesannya indah, dan ketika dipraktikkan memang damai. Tapi tidak akan berakhir, Sakayaditi. Buktikan sendiri kalau tidak percaya. Setidaknya beri jangka waktu. Konstruksi subjek, aksi objek itu berkurang atau justru malah bertambah. Semakin mengkonstruksi ada sesuatu yang terpisah dari fenomena, itu semakin kuat. Kesan sebagai subjek itu semakin kuat, meskipun rasanya damai. Dan ini sebenarnya ajaran sebelah. Kalau penembusan realitas bisa hanya sekedar menyadari, Sang Buddha udah perlu repot-repot berjuang. Itu enggak. Ada lagi mau bertanya? Silakan. Nanti dua objek, ada subjek awalnya. Subjek ini dijadikan sebagai objek. Ya. Namun yang menyelidiki jadi subjek. Yang menyelidiki itu ingatan. Itu pikiran yang mengingat.
Coba diselidiki, betul tidak? Itu pikiran yang mengingat. Maka sati diterjemahkan pengingatan. Karena tidak akan bisa terjadi sesuatu yang memperhatikan, yang diperhatikan bersamaan itu tidak akan bisa. Karena dalam satu momen itu hanya bisa satu kesadaran. Makanya namanya ingatan. Dan yang menyelidiki subjek itu juga adalah ingatan. Tapi ini ada bertahap. Kita melepas anggapan keliru, menganggap tubuh sebagai diri terlebih dahulu. Menganggap rupa ini berapa titik, bisa keseluruhan tubuh, bisa di pusat kepala, bisa di pusat dada. Ada pusatnya. Dalam rupa ini ada senternya yang benar-benar dicengkeram sebagai keberadaan diri. Itu dulu dituntaskan. Nah, setelah dituntaskan, baru ke arah yang mengetahui, yang mengingat itu apa? Itu adalah kontak pikiran. Karena pergantian kontak tubuh dan kontak indera lainnya itulah yang dominan utamanya yang harus dituntaskan terlebih dahulu. Dan kontak pikiran itu akan lebih sulit. Nah, pelatihan ini mengetahui kemunculan Sakayaditi itu di awal-awal sulit, akan terasa sulit. Tapi setelah mengetahui ciri-ciri kemunculannya, itu menjadi gampang. Karena kemunculan konstruksi keliru subjek aksi objek ini kasar sekali. Semakin kita mengetahui, mengenali, itu semakin mudah sekali. Karena munculnya itu kasar sekali. Dan pasti batin kita akan gelisah dengan kemunculan dari kekeliruan ini. Jadi dari di awal sulit, awal ke tengah mudah karena manifestasinya kasar. Nah, ketika anatasanya berkembang, yaitu batin terus melihat bahwasanya itu hanyalah kontak tubuh, tidak ditemukan ada suatu diri dalam penyelidikan langsung, cengkeraman itu semakin kendur. Kalau cengkeraman itu semakin kendur, kesan adanya diri itu semakin halus sekali dan jarang sekali kemunculannya. Tengah ke akhir ini menjadi sulit. Sulit kenapa? Kemunculannya itu sudah sangat halus, sangat jarang sekali. Nah, praktisi akan banyak terjebak berpikir sudah tuntas. Nah, kalau di tahap ini ada beberapa cara yang harus dilakukan. Cara pertama bisa dipancing, ini saya. Kalau masih ada sisa dari sense of self itu pasti akan muncul kalau dipancing. Kalau masih tidak muncul lagi, coba praktiknya dihentikan. Kasih waktu 1 bulan tidak praktik. Nah, bisa saja karena intensitas kita berarti itu jarang muncul. Nah, kalau itu ada di momen-momen tertentu ada muncul sense of self, artinya belum tuntas. Itu harus dituntaskan sampai tidak ada sisa sedikit pun. Jadi coba dipancing, ini saya. Nah, biasanya kalau masih tidak begitu halus, biasanya akan muncul seperti seolah-olah mencengkeram sesuatu, muncul seperti cengkeraman. Nah, itu dituntaskan. Tapi kalau tidak muncul, nah coba latihannya di stop 2 minggu atau 1 bulan. Kalau masih tidak muncul lagi, coba dipaksa batinnya. Ini saya, tubuh saya, atau yang mengamati ini adalah saya. Dipaksa pun tidak akan bisa tuntas. Dan tidak ada lagi kesan seolah-olah ada subjek yang sedang melihat penglihatan ini. Dalam yang terlihat ini yang ada hanyalah terlihat ini. Batin sudah paham. Yang mana sebelumnya dimengerti sebagai subjek hanyalah pergantian kontak indera. Sensasi di kepala, sensasi di dada. Batin tidak lagi mencengkeram itu sebagai diri. Dan yang perlu diingat, jangan buru-buru ingin tuntas.
Dan jangan buru-buru ingin diakui. Karena kalau demikian kita lakukan, sisa halus itu akan kita tutup mata. Padahal masih ada sisa. Di momen-momen tertentu itu akan muncul. Jadi kuncinya, selama sense of self itu masih muncul, artinya Sakaya Ditti belum tuntas. Sakaya Ditti tuntas, sense of self itu tidak pernah muncul sama sekali. Sampai kapanpun tidak akan pernah muncul lagi. Sama seperti ketika sudah melihat jelas itu adalah tali bukan ular, tidak akan bisa lagi menganggap ada ular di sana. Jadi kuncinya selama ada kemunculan dari sense of self, meskipun jarang sekali, artinya belum tuntas. Belenggu masih ada. Belenggu belum diakhiri, masih ada. Harus dituntaskan. Ada lagi mau bertanya? Di alam manusia saja sudah malas-malasan, betul nggak? Sibuk inilah, sibuk itulah, apalagi di dalam dewa. Memang di alam dewa itu banyak yang sudah mencapai tingkat kesucian, tapi pasti akan hanyut dalam menikmati kesenangan indera. Orang sebagai manusia saja waktunya banyak habis untuk kegiatan, betul nggak? Apalagi di alam dewa, sibuk pesta, nari-nari. Makanya kondisi paling tepat itu ya di alam manusia sebetulnya. Masalahnya orang mengerti penderitaan itu ketika ada kontak yang tidak menyenangkan. Realitanya kontak menyenangkan, kontak yang tidak menyenangkan, kontak yang netral, semuanya adalah dukkha. Bahkan kelahiran di alam surga pun adalah dukkha. Kalau ada yang bilang kelahiran itu bukan dukkha, nah itu sudah menentang ajaran Sang Buddha. Jangan mengaku sebagai Buddhis. Karena jelas dalam kebenaran mulia yang pertama, kelahiran adalah dukkha. Yang mengatakan kelahiran bukan dukkha itu karena tidak memahami. Itu ya. Di alam manusia saja waktu berlatihnya bagaimana, apalagi di dalam surga. Ketika berjalan, biarkan kontak indera apa adanya. Tugas kita hanya menyelidik kesan sebagai subjek. Kalau kita hanya sibuk mengamati angkat, dorong, sentuh, ya boleh. Kalau kita menganggap telapak kaki itu sebagai keberadaan saya. Ada yang menganggap telapak kaki sebagai saya? Ada enggak? Ketika berjalan itu yang dianggap diri yang mana? Sensasi di telapak kaki atau yang sedang mengamati telapak kaki yang dianggap sebagai diri? Yang mana? Dan jangan pusing soal konsentrasi, jangan pusing soal ketenangan. Karena konsentrasi, ketenangan itu adalah efek samping. Tetap fokus pada pengerahan perhatian untuk penyelidikan. Ketika kita tekun, rutin dalam penyelidikan, konsentrasi, ketenangan berkembang dengan sendirinya, akan mengikuti otomatis. Tidak perlu pusing.
Karena kalau waktu pelatihannya dilakukan dengan sungguh-sungguh, yaitu langsung penyelidikan, itu saja butuh waktu yang lama. Apalagi kalau kita fokus pada efek samping terlebih dahulu, keburu mati nanti. Kematian tidak tahu kapan datangnya. Dan maaf saja kalau praktiknya cuman angkat itu dorong, mau sampai kapan? Jangan mimpi belenggu bisa berakhir hanya dengan begitu. Logika saja tidak akan bisa berakhir. Hanya mengamati, yang ada hanya konstruksi keliru, kesan sebagai subjek, kesan sebagai pengamat justru malah makin kuat. Bukannya Sakayaditi makin kendur, malah makin kuat. Kalau tidak pernah diselidik, apa itu yang mengamati, yang menyadari itu? Ya, satu pertanyaan lagi. Vipassana itu dari kata wi sama pasana. Wi itu jelas, pasa itu melihat jelas. Artinya apa? Melihat jelas realitas fenomena. Apa yang saya sampaikan tadi itu sudah vipassana, masuk dalam dhammanupassana. Coba nanti lihat di Satipatthana, dhammanupassana ayatana paba. Ketika kontak indera terjadi, mengetahui kemunculan belenggu. Dalam hal ini kemunculan belenggu apa? Sakayaditi. Jadi selama tujuan praktiknya penyelidikan itu untuk menembusi realitas anicca dukkha anatta, itu vipassana. Tapi kalau praktiknya itu hanya meredam kotoran batin dengan menggunakan kesepakatan duniawi, contohnya cinta kasih itu adalah kesepakatan duniawi, masih menganggap sebagai makhluk, itu namanya samatha. Tidak perlu pusing. Fokus saja pelatihannya itu adalah untuk penghancuran pengakhiran Sakayaditi. Kalau pelatihan itu tidak mengarah pada pengakhiran Sakayaditi, jangan buang-buang waktu, saran saya. Sayang waktu, sayang kegigihan kita, upaya kita untuk sesuatu yang tidak sama sekali mengarah pada pengakhiran Sakayaditi. Jangankan mengakhiri, mengarah pada mengetahui kemunculannya saja tidak tahu. Dan selama praktiknya masih menggunakan konstruksi keliru, ya tidak akan bisa. Jadi cara praktik apa yang disampaikan itu jangan ditelan mentah-mentah. Tapi coba ketika dipraktikkan itu diselidik. Nah, contoh tadi, kalau hanya mengikuti, mengamati napas masuk, napas keluar, tidak akan tahu kalau ada jeda, betul tidak? Betul tidak? Tidak akan tahu kalau yang mengamati sebenarnya itu adalah pergantian kontak indera. Padahal manifestasi napas masuk, napas keluar itu sendiri adalah kesadaran. Nah, kalau kita tidak pernah menyelidik, ya kita hanya mengikut saja. Tapi kalau kita benar-benar selidik, periksa, oh ini ternyata ada jedanya, ternyata tidak terjadi bersamaan. Dan maaf saja, banyak pengaruh dari ajaran lain, tapi mayoritas dipandang sebagai praktik Buddhis. Karena ini online, saya tidak akan sebut merek. Tapi kalau tadi offline, saya akan terang-terangan. Ini terpengaruh oleh paham apa, ini terpengaruh oleh paham apa. Tapi karena online saya tidak ada sebut merek.
Hanya saya sebut ajaran lain atau dari kalangan timur. Cukup? Nah, ini yang harus kita upayakan. Jangan berpikir kita tidak bisa. Karma baik sudah ada. Tinggal ada kemauan tidak untuk menapaki sang jalan itu. Kalau kita sendiri tidak berupaya, tidak ada yang bisa melakukan untuk kita, tidak ada. Kita harus benar-benar berupaya sendiri. Jangan berpikir untuk nanti saja nunggu Buddha Meteya. Ini kesempatan baik, manfaat sebaik-baiknya. Ya, Sabisata, Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.